Baik, shalom. Selamat Natal, selamat Tahun Baru buat semuanya. Dan terima kasih Bu Kepala Sekolah, kasih saya kesempatan untuk melayani dan memberitakan firman Tuhan. Mungkin ini kali pertama ya, setelah saya pernah sekolah di SMA 2, lalu bisa hadir lagi walaupun tidak di hadapan semua siswa, tapi bisa beritakan firman Tuhan di sini. Saya sebenarnya bukan alumni SMA 2, ya, tapi saya pernah sekolah di SMA 2. Nah, saya sekolah di SMA 2 kelas 1 dan kelas 2. Kelas 3 saya pindah ke SMA 1, ya. Saya pindah ke SMA 1 juga karena kasus, ya. Karena saya suka sekali dengan agama. Dan salah satu cara saya belajar itu adalah menggugat pandangan. Jadi saya kalau mendengar sesuatu, supaya bisa mengetahui lebih dalam, saya harus berada pada posisi penolakan. Lalu menggugat, lalu mencari tahu. Jadi kalau guru berkata bahwa Tuhan itu ada, saya harus berposisi Tuhan tidak ada. Lalu saya melawan gurunya dan berharap bisa menjawab. Kalau bisa menjawab, saya senang. Karena berarti saya ada ilmu baru. Ya, Yesus itu Tuhan. Saya harus ambil posisi Yesus bukan Tuhan. Nah, itulah cara belajar saya mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Nah, gara-gara model semacam itulah saya bentrok sama guru agama di SMA 2. Dan setelah itu, beliau tidak mau masuk kelas lagi. Kalau saya ada di kelas, beliau tidak mau masuk. Sampai 3 minggu berturut-turut tidak masuk, akhirnya saya memutuskan pindah. Ya, tapi sampai sekarang, bahkan banyak orang tidak tahu saya tamat dari SMA 1. Mereka pikir saya dari SMA 2. Jadi saya juga tidak ada di dalam grup alumni SMA 1, tidak ada. Saya justru ada di grup alumni SMA 2. Ya, sampai hari ini saya masih ikut arisan alumni SMA 2. Ya, dan kebanyakan teman tahu saya adalah alumni SMA 2. Ya, persekutuan siswa Kristen yang sampai hari ini masih ada di SMA 2. Nah, itu saya dan beberapa teman yang mempeloporinya pada tahun 1993, ya. Nah, mungkin saya juga lihat hampir tidak ada lagi yang saya kenal, mungkin sudah pensiun semua ya. Ini guru yang baru, pegawai yang baru, tapi ya saya senang bisa hadir di tengah-tengah keluarga besar SMA 2 ini. Nah, Bapak Ibu, tema nasional kita dalam Natal tahun 2025 adalah Allah hadir menyelamatkan keluarga. Nah, karena ini tema nasional, maka kemana-mana temanya selalu sama. Nah, ini Natal ini mungkin saya sudah khotbah 20 kali. Nah, dengan tema yang sama. Nah, tetapi saya selalu memikirkan dan mencari hal yang berbeda dari tema ini. Dan hari ini saya tidak akan membahas panjang lebar, saya hanya mau berbicara dari kata-kata di dalam tema ini, yaitu Allah hadir menyelamatkan keluarga. Tapi pertama-tama mari kita lihat teks Matius 1:21. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, saudara-saudara, ini adalah peristiwa Natal di mana Yesus dilahirkan pada abad yang pertama dan dikatakan dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus memang lahir dalam konteks keluarga. Karena kalau saudara baca narasi Injil-Injil, pada waktu itu Yusuf bertunangan dengan Maria. Lalu Maria tahu-tahu hamil secara supranatural. Ya, ini adikodrati. Kenapa? Karena secara biologis tak mungkin bisa terjadi kehamilan tanpa ada pertemuan sperma dan sel telur dari seorang perempuan. Tetapi di sini terjadi sesuatu secara supranatural, supra alamiah. Supra itu artinya super, di atas. Superman itu artinya di atas man, gitu ya. Karena supra itu di atas atau melampaui. Makanya kalau ada man yang lebih hebat dari man yang lain namanya Superman. Ada mie yang lebih hebat dari mie lain namanya Super mie. Ada sabun yang lebih berbusa dari yang lain namanya Super busa. Super supra. Ada Honda yang lebih hebat dari Honda lain namanya Honda Supra.
Itu namanya super, di atas. Maka supra alamiah itu di atas yang alamiah. Supra rasional itu di atas akal kita. Makanya seorang filsuf Inggris namanya John Locke, dia bilang bahwa pengetahuan itu ada 3 macam. Pertama, rasional, masuk akal. Kedua, kontra rasional, bertentangan dengan akal. Tapi ada wilayah ketiga, yaitu supra rasional, di atas akal. Kalau kau makan 2 piring dan kenyang, itu namanya rasional. Kalau kamu makan 11 piring tidak kenyang, itu namanya kontra rasional. Tapi kamu terdampar di laut 3 bulan, ya, tidak makan apa-apa, tapi bisa selamat. Itu namanya supra rasional. Sifatnya adi kodrati, mujizat. Nah, kelahiran Kristus itu yang tidak terjadi karena hubungan biologis, itu tergolong pada supra natural, wilayahnya supra rasional. Walaupun sebenarnya bisa dijelaskan. Seorang pernah berkata bahwa Tuhan Allah pernah menghadirkan manusia ke dalam dunia dengan 4 cara. Pertama, dia menghadirkan manusia tidak memakai laki-laki, tidak memakai perempuan. Karena laki dan perempuan belum ada. Dia hanya memakai sebongkah tanah, lalu dibuatlah seorang manusia. Maka Tuhan pernah hadirkan manusia tidak pakai laki, tidak pakai perempuan. Yang kedua adalah memakai seorang laki-laki, tapi tidak memakai seorang perempuan. Yaitu waktu dia cipta Hawa. Karena hanya ambil rusuknya Adam, lalu jadi. Yang ketiga, dengan memakai laki dan perempuan bersama. Yaitu waktu dia hadirkan kita semua. Karena kita semua hasil perkawinan Bapa dan Mama. Kalau tanpa laki dan perempuan sudah, pakai laki tanpa perempuan sudah, pakai laki dan perempuan sudah, kurang 1. Pakai perempuan, tidak pakai laki-laki. Dan itulah cara yang dia pilih untuk memasukkan manusia Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Nah, Yesus itu muncul. Ada orang pernah tanya sama saya, Pak, kenapa Yesus harus muncul dalam rupa bayi? Kenapa tiba-tiba langsung dewasa saja kan? Harus pakai bayi lagi. Masalahnya kalau dia muncul dewasa, lalu dia ini bukan manusia sungguh-sungguh, dia manusia jadi-jadian. Karena menurut Alkitab, Yesus itu yang lahir, dia harus keturunan Abraham, keturunan Ishak, keturunan Yakub, keturunan Daud. Dia anak Daud. Nah, kalau tahu-tahu dia muncul dewasa tanpa lahir dari siapapun, dia keturunan siapa? Itu namanya manusia jadi-jadian. Karena itu memang Yesus yang lahir, itu Yesus yang muncul itu harus lahir dari seorang perempuan. Yusuf, Maria, itu tunangan. Tapi kalau saudara baca baik-baik narasinya, karena Maria hamil, maka Yusuf suaminya orang yang tulus hati dan dia tidak mau mencemarkan nama istrinya, maka dia bertujuan menceraikan Maria istrinya. Sebenarnya mereka ini masih tunangan atau sudah suami istri? Tadi bilang tunangan, sekarang mau cerai. Masa tunangan kok cerai? Nah, itu harus dipahami dari sisi budaya Ibrani. Karena orang Ibrani, waktu mereka tunangan tahap kedua, yang namanya kidusun, itu sudah dianggap suami istri. Sah. Secara de jure-nya, mereka sudah suami istri. Tapi secara de facto belum, mereka belum bisa tinggal bersama. Nah, karena itu, maka memang kadang-kadang dilihat sebagai tunangan, tapi kadang-kadang sudah sebagai suami istri. Dan Yesus dilahirkan di tengah-tengah hubungan Yusuf dan Maria sebagai keluarga. Kalau begitu kita boleh mengatakan bahwa memang Allah hadir di tengah keluarga. Nah, sekarang saya mau bahas tema kita, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Saya hanya mau bahas kata-kata ini saja. Pertama, saya mau bahas kata keluarga. Nah, saudara-saudara, keluarga tentu kita semua paham sebagai suatu hubungan kekerabatan, hubungan darah, di mana di dalamnya ada bapak, ibu, atau suami, istri, anak-anak, orang tua. Tetapi saudara-saudara, kalau kita melihat bahkan dalam penggunaan umum, kata keluarga tidak selamanya dipahami dalam hubungan kekerabatan darah seperti itu. Bahkan juga di dalam Alkitab. Saudara, pernah terjadi satu percakapan Yesus dengan orang banyak. Saudara lihat Matius 12, mulai ayat 48. Ya, waktu Yesus sementara mengajar, ada orang bilang bahwa ibumu, saudara-saudaramu tunggu kamu di luar. Lalu Yesus menjawab pada mereka, siapakah ibuku dan siapakah saudara-saudaraku?
Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudara perempuan, dialah ibuku. Berarti Yesus memahami makna keluarga tidak terlepas dari, tidak hanya sekedar hubungan darah. Karena kalau hubungan darah, maka ibunya itu adalah Maria. Bapaknya secara hukumnya itu Yusuf, karena dia tidak punya hubungan darah dengan Yusuf secara biologis. Dia punya saudara-saudara, tapi dia bilang, siapa yang melakukan kehendak Allah, kehendak Bapakku adalah Bapakku, saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, ibuku. Berarti keluarga dalam pikiran Yesus itu lebih luas dan sekedar hubungan darah. Nanti kita juga bisa melihat di dalam catatan-catatan Rasul Paulus, di dalam Galatia 6 ayat 10, dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Nah, kata-kata kawan-kawan seiman ini sebenarnya bukan terjemahan harfiah dari bahasa asli. Dari bahasa aslinya itu adalah oikoitoites pisteo, artinya orang-orang satu rumah dalam iman. Itu teks aslinya begitu. Jadi kalau begitu, orang-orang satu rumah dalam iman, berarti iman mereka sama. Tapi mereka disebut sebagai satu rumah, satu keluarga. Mereka tidak punya hubungan darah, tapi mereka disebut sebagai satu rumah, satu keluarga. Lalu Efesus pasal 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus, anggota-anggota keluarga Allah. Ini pasti bukan orang-orang yang punya hubungan darah, tapi mereka disebut sebagai anggota keluarga Allah. Dan satu lagi saudara-saudara, pada waktu murid-murid ikut Yesus, mereka melepaskan segala sesuatu, pekerjaannya, hartanya, dan lain-lain. Bahkan mereka sering diusir dari keluarga mereka, gara-gara mereka mau ikut Yesus. Lalu apa yang akan mereka dapat? Yesus jawab mereka, Markus 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku, karena Injil, meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, berarti saudara-saudara, saudaranya perempuan yang saudara, ibunya atau bapaknya, ini ibu bapak kandung, anaknya, ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak. Berarti yang didapat ini, itu bukan lagi hubungan sedarah. Maka di sini kita memahami kalau begitu sebenarnya Alkitab melihat keluarga itu dalam makna yang sangat luas. Karena itu di mana ada orang-orang berkumpul dalam suatu kepentingan, dalam suatu relasi, dalam satu hubungan yang harmonis, maka itu dapat disebut sebagai keluarga. Saudara lihat liturgi kita hari ini, Natal, syukuran tahun baru, keluarga besar. SMA Negeri 2. Kalau begitu, kita semua ini juga adalah keluarga. Maka keluarga bukan hanya hubungan saudara. Keluarga bisa dilihat di dalam banyak dimensi relasi. Nah, kalau begitu waktu kita bicara Allah menyelamatkan keluarga dalam skop yang sempit, bisa bicara keluarga inti, suami, istri, bapak, anak, orang tua, anak, dan seterusnya. Tapi dalam skop yang lebih besar, kita ini keluarga SMA 2, kita keluarga Flobamora, kita keluarga Indonesia, kita keluarga sesama manusia. Maka waktu kita bicara Allah menyelamatkan keluarga, itu bisa punya makna yang luas. Allah menyelamatkan semua manusia. Ya, itu pengertian keluarga. Sekarang yang kedua, saya bahas kata Allah hadir. Saudara-saudara, yang namanya Allah itu mestinya sudah hadir. Karena Allah punya sifat omnipresent. Maha hadir. Jadi, satu kali di gereja ada majelis berdoa, ya Tuhan, hadirlah di tempat ini. Lalu ada jemaat protes. Kenapa minta Tuhan hadir? Seolah-olah Tuhan tidak hadir. Kalau Tuhan itu maha hadir, harusnya dia sudah hadir di sini. Tidak usah diminta juga, tidak usah berdoa juga, dia pasti sudah hadir. Menurut saya memang betul, Tuhan itu maha hadir, dia tidak perlu dipanggil-panggil. Kalau Tuhan maha hadir, maka tidak ada tempat di mana dia tidak hadir.
Kalau Tuhan itu maha hadir, dia ada di atas, dia ada di bawah. Maka tidak perlu dikatakan Tuhan turun. Tuhan turun seolah-olah Tuhan ada di atas, tidak ada di bawah. Tuhan pergi seolah-olah tadi di sini, dia pergi ke sana, tidak ada di sini lagi. Bahasa itu memang ada di Alkitab, tapi itu bahasa antropomorfis. Menggambarkan Allah seolah-olah dia manusia. Allah hadir itu sudah pasti. Tapi persoalannya, dia hadir dalam bentuk apa? Nah, kalau kita lihat di dalam narasi perjanjian lama, kita bisa melihat bahwa ternyata Allah itu hadir dalam macam-macam cara. Ya, dia hadir dalam macam-macam cara. Pertama, dia bisa hadir melalui firman-Nya. Ini muncul di dalam ayat pembukaan Alkitab, Kejadian 1 ayat 1-3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berarti Allah hadir di sana. Tapi Allah hadir dalam bentuk apa? Atau dengan cara bagaimana? Dia hadir melalui firman-Nya. Berarti firman itu adalah kehadiran Allah. Saudara, saya tahun 1995, saya berangkat sekolah ke Malang, sekolah teologi. Tapi saya ada persekutuan di Kupang. Saya biasa khotbah di Kupang. Tapi akhirnya saya sudah meninggalkan persekutuan itu, saya sudah tinggal di Malang. Tapi saudara-saudara, karena mereka rindu mendengar khotbah saya juga rindu berkhotbah. Maka zaman dulu saya beli itu kaset pita kosong itu ya. Lalu saya berkhotbah di hadapan tape recorder, rekam. Habis itu kirim dari kantor pos. Lalu mereka mulai ibadah, menyanyi. Pas mau khotbah, mereka tinggal play suara saya. Saudara-saudara, berarti saya hadir, bukan? Saya hadir di tengah persekutuan itu. Tapi saya tidak hadir sebagai pribadi saya. Saya hadir lewat firman saya. Saya hadir lewat kata-kata saya. Ya. Sekarang juga dengan era modern, banyak gereja yang, wah hari ini mereka nyanyi saja. Dan saya lakukan di gereja saya. Misalnya saya ada di luar kota. Kebaktian sore saya mesti khotbah. Jadi saya khotbahnya bagaimana? Ya hanya ditampilkan di layar saja. Berarti saya hadir. Tapi hadir melalui kata-kata saya. Allah juga hadir. Pertama-tama lewat firman-Nya waktu dia menciptakan alam semesta. Kedua, saudara, Allah juga bisa hadir dalam bentuk penampakan. Bahasa teologianya teofani. Misalnya, saudara-saudara, pada waktu dia muncul pada Musa, itu hanya dengan nyala api. Lalu dia bisa muncul nyala api di semak belukar dan juga dalam bentuk the angel of the Lord, malaikat Tuhan. Sekarang saudara, perhatikan Keluaran 3 ya. Saya jelaskan, perhatikan ayat-ayat yang saya garis bawah ya. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Siapa yang menampakkan diri? Tuhan atau malaikat Tuhan? Malaikat Tuhan. Kayak bukan Tuhan ya. Malaikat Tuhan. Menampakkan dirinya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Berarti nyala api dalam semak duri itu gambaran kehadiran Tuhan. Tuhan tidak hadir secara fisik, tetapi dia hadir dalam nyala api dari semak duri. Ya. Lalu ayat 3, Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat siapa? Tuhan atau malaikat Tuhan? Tadi kan malaikat Tuhan. Kok sekarang dilihat Tuhan? Bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah. Kok Allah yang berseru ya? Dari tengah-tengah semak. Padahal tadi yang malaikat. Musa, dan dia menjawab, ya malaikat. Bukan, ya Allah. Lalu dia berfirman, yang berfirman siapa? Allah itu. Jangan datang dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dari kakimu. Sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tempat tanah yang kudus. Lagi dia berfirman, Tuhan yang berfirman. Akulah Allah. Bukan bilang akulah malaikat Allah. Sebab dia takut memandang Allah. Jadi sebenarnya ini malaikat atau Tuhan. Nah, inilah yang disebut the angel of the Lord. Kadang-kadang di dalam perjanjian lama, Tuhan memang hadir, tapi tidak hadir langsung. Dia hadir melalui malaikat itu. Itu namanya teofani. Maka Tuhan muncul melalui malaikat.
Yang ketiga, kita juga bisa melihat bahwa Tuhan bisa muncul melalui apa yang disebut sebagai Shekinah. Shekinah itu apa? Shekinah itu awan. Ya, lihat Keluaran 40. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Tuhan memenuhi, kemuliaan Tuhan memenuhi, tapi ada awan. Sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci itu. Maka di sini kita bisa lihat Tuhan hadir melalui Shekinah atau awan. Tuhan hadir lewat firman. Tuhan hadir lewat semak belukar, api menyala. Tuhan hadir melalui malaikat Tuhan. Tuhan hadir melalui awan. Dan kemudian Tuhan hadir melalui para nabinya. Ibrani 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Berarti nabi-nabi berbicara atas nama Tuhan. Saudara, kalau misalnya acara-acara begini, ada kata sambutan dari Bapak Gubernur NTT, yang naik asisten 1. Itu sambutannya siapa sebenarnya? Sambutan gubernur atau sambutan asisten? Bapak gubernurnya tidak hadir. Tapi sambutan itu kita tidak anggap sebagai sambutan asisten. Itu sambutan gubernur. Dengan kata lain, gubernur itu hadir melalui asistennya. Allah tidak muncul langsung, tapi dia muncul melalui nabi-nabinya. Maka nabi-nabi yang berbicara, yang menyampaikan firman Tuhan kepada umat, itu dianggap kehadiran Tuhan di tengah-tengah umat. Dan yang berikut, Allah hadir melalui hukum dan ibadah. Peraturan-peraturan peribadatan. Taurat, korban, imam, hari raya. Ini nampak dalam Imamat 26. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu. Hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tapi aku akan hadir di tengah-tengahmu. Aku menjadi Allahmu. Dan seterusnya. Tuhan hadir lewat kemah suci. Nah, saudara-saudara, jadi saya ada ungkapkan Allah hadir dalam banyak hal ya. Tapi saudara, apakah Allah hadir dalam firman-Nya, dalam belukar yang menyala, dalam awan, dalam tata ibadah, dalam nabi-nabi? Itu memang kehadiran Tuhan. Tapi sebenarnya itu belum menyelamatkan. Ada satu puncak kehadiran Tuhan. Dan puncak kehadiran Tuhan itu adalah Tuhan sendiri datang dalam bayi Natal. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Inilah Yesus. Itulah sebabnya pada waktu Yesus lahir, namanya disebut Immanuel. Allah beserta kita. Secara implisit itu jelas mengatakan Yesus adalah Allah. Karena kalau Yesus bukan Allah, kenapa dia hadir? Dia bilang Allah menyertai kita. Ya kan? Kalau dia hanya guru, harusnya guru menyertai kita. Kalau dia hanya nabi, mestinya nabi menyertai kita. Kalau dia malaikat, malaikat menyertai kita. Tapi mengapa dikatakan Immanuel, Allah menyertai kita? Ya berarti dia harus Allah dong. Nah, maka sebelumnya dia menampakkan diri melalui perantara-perantara, gambaran-gambaran teofani. Tapi di dalam Natal, dalam Yesus Kristus, dia sendiri hadir. Itu sesuatu yang luar biasa. Kalau begitu, kelahiran Yesus sebenarnya momen kehadiran Allah di dunia. Natal itu adalah momen kehadiran Allah di dunia. Oke, tadi pertama keluarga, kedua Allah hadir. Sekarang kata yang ketiga, yang terakhir, menyelamatkan. Nah, ini menjadi tujuannya. Allah hadir di tengah keluarga, bahkan dalam keluarga skop yang besar yang saya jelaskan. Tujuannya apa? Tujuannya menyelamatkan. Matius 1 ayat 21 itu ya. Dia melahirkan anak laki-laki, engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Berarti memang nama Yesus ini bukan sembarang ini. Ini nama yang dipilih karena ada artinya. Orang Ibrani itu setiap nama itu punya arti. Tidak bisa kasih sembarang-sembarang saja. Ya, kalau kita tuh kan kasih nama tuh kadang-kadang orang tua ya kasih nama tanpa pikir panjang artinya. Pokoknya dia idola siapa? Ya, idola Cristiano Ronaldo, langsung Cristiano Ronaldo Tanone. Itu karena idola sama Cristiano Ronaldo. Ya, Lionel Messi Fanggidae. Ya, karena idola sama Lionel Messi. Kita kasih nama itu ya karena kita idola pada orang. Kita kasih nama anak begitu. Saya punya teman itu waktu anaknya lahir dia kasih nama Isadora Fernanda Familia Guadalupe Garces de Valle. Oh ya kan? Kenapa? Oh, Isadora karena pemberian Isa Fernanda anak yang dikasih Familia Guadalupe Garces de Valle karena mamanya sangat suka telenovela. Jadi nama anak dikasih begitu. Atau kita pikir dia lahir bulan apa? Kalau dia lahir bulan Januari atau Januar. Kalau Februari Febi. Maret Marce. Ya toh? April Aprilia Aprilianus. Mei ya Mei. Ya Melina. Ya. Nah, Juni Yuni. Juli Yuli. Agustus Agustinus, ya Agustina. September Sepri. Oktober Octavianus, ya Octaviana. November Novi. Desember Desi. Begitu kan biasa pakai ini ya. Atau apa yang terjadi pada hari itu? Begitu anaknya laki-laki lahir, ada bulan, waktu itu bulan purnama. Ini anak laki-laki, anak perjaka, perjoko, pas bulan purnama, Joko Purnomo. Itu ya. Kita biasa punya alasan begitu, tapi orang Ibrani tidak. Nama harus punya arti, dan itu semacam iman mereka apa yang terjadi pada anak itu. Nah, karena itu nama Yesus itu juga punya arti. Nama ini dalam bahasa Ibrani Yosua. Jadi Yosua itu sama dengan Yesus. Yesus dalam bentuk Yunaninya, Latinnya Yesus. Ya, Arabnya Yasu. Nah, karena itu maka kita bisa lihat nama itu artinya apa? Nama itu artinya Yahweh adalah penyelamat. Itulah sebabnya karena dia menyelamatkan umatnya dari dosa, dia dikasih nama Yesus. Nah, menyelamatkan dari apa? Menurut ayat ini, menyelamatkan dari dosa. Kenapa menyelamatkan dari dosa? Karena dosa itu melanggar hukum Tuhan. Tuhan itu adil. Keadilan Tuhan akan membuat dia menghukum orang bersalah. Kita juga punya hukum dan keadilan, walaupun kadang-kadang tidak ada keadilan. Keadilan menuntut yang bersalah harus dihukum, yang tidak bersalah jangan dihukum. Nah, yang terjadi dalam negara kita, kadang-kadang ada orang yang bersalah malah tidak dihukum. Ada orang yang tidak bersalah malah dihukum. Tapi Allah itu adil, semua orang bersalah harus dihukum. Kita semua orang berdosa, maka kita pasti dihukum. Tidak mungkin tidak dihukum. Ya, saudara bisa baca sendiri nanti dalam Nahum 1 ayat 3. Tuhan panjang sabar, besar kasih setianya, tapi dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang bersalah. Karena kita semua berdosa, maka dia harus hukum kita. Tapi karena Tuhan juga mengasihi, dia tidak mau kita kena hukuman. Karena hukumannya itu mengerikan. Hukuman terberat yang diberikan oleh Tuhan itu adalah masuk neraka selama-lamanya. Kita jangan pikir neraka itu tidak ada. Kalau neraka tidak ada, Tuhan Yesus pembohong besar. Karena orang paling banyak bicara neraka itu Tuhan Yesus. Ya, neraka memang tidak terlihat, tapi bukan berarti tidak ada. Tidak semua yang tidak terlihat itu tidak ada. Kita juga tidak pernah lihat listrik, bukan? Tapi saudara mau anggap listrik tidak ada. Coba kau pegang kabel telanjang, coba. Kau langsung yakin dia ada, bukan? Kita hari-hari berurusan dengan sinyal. Tapi siapa di antara kita yang pernah lihat sinyal? Oh, itu Pak yang begini-begini. Bukan, itu hanya gambar simbolnya saja. Tapi sinyalnya, saudara kalau pegang barang ini, ya, seperti ini, lalu saudara jatuhkan. Oh, kenapa jatuh? Karena gaya gravitasi. Memangnya gaya gravitasi itu panjang, lonjong, atau bulat? Kan tidak ada yang lihat. Tapi kita percaya ada, kan? Maka Tuhan yang tidak terlihat pasti ada. Surga dan neraka yang tak dilihat juga itu ada.
Karena itu hukuman terbesar yang Tuhan bisa berikan, kasih masuk ini manusia berdosa, binasa selama-lamanya di dalam neraka. Tapi karena Tuhan mengasihi kita, maka Dia mau kita selamat. Tapi Dia tidak bisa menyelamatkan kita dengan meniadakan hukuman. Itu jadi tidak adil. Penyelamatan bukan berarti peniadaan hukuman. Penyelamatan artinya pengalihan hukuman. Pengalihannya bagaimana? Ini ambil contoh ya. Ini Bapak berdua, saya punya aturan, tidak boleh curi barang saya. Curi barang saya cambuk 100 kali. Lalu Bapak mencuri. Maka keadilan saya harus cambuk Bapak. Kalau saya tidak cambuk Bapak, saya tidak adil. Tapi karena saya sayang Bapak, saya tidak mau kena Bapak kena cambuk. Maka saya tidak boleh meniadakan hukuman cambuk. Saya hanya bisa mengalihkan. Mengalihkannya pada siapa? Pada orang yang bersedia mengganti. Yang bersedia mengganti itulah yang disebut juru selamat. Juru selamatnya tidak boleh mencuri. Karena kalau dia mencuri, dia juga layak dicambuk. Ya kan? Maka juru selamatnya tidak boleh berdosa. Semua orang adalah orang berdosa. Semua layak dihukum. Kalau mau ada juru selamatnya tidak boleh berdosa. Cari di dunia ini mana ada orang tidak berdosa. Kalau begitu cari di surga ada Tuhan Allah. Masalahnya Tuhan Allah bukan manusia. Jadi bagaimana? Solusinya bagaimana kalau Tuhan Allah yang tidak berdosa saja jadi manusia? Waktu jadi manusia, supaya manusia sungguh-sungguh lahir dari seorang manusia. Tapi supaya dia tetap tidak berdosa, dia harus tetap Allah. Tidak boleh berhenti jadi Allah. Maka waktu Natal, Allahnya tetap ada, ditambah manusianya, Allah manusia. Allah sendiri dalam rupa insan. Nah, gitu kan? Allah dalam rupa insan. Itulah Natal. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan kita. Nah, maka Natal itu adalah momen penyediaan juru selamat. Nah, juru selamatnya, kalau sekarang sudah ada ganti, tinggal saat eksekusi saya cambuk. Nah, kapan saat eksekusinya? Waktu Yesus disalib di Kalvari. Maka Bethlehem terjadi demi Kalvari. Kalvari tidak mungkin ada tanpa ada Bethlehem. Yesus lahir untuk mati. Matius 20 ayat 28. Anak manusia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Setelah itu, di atas kayu salib dia berteriak, sudah selesai. Artinya pekerjaan penebusan selesai. Lalu kalau memang begitu, bagaimana caranya kita selamat? Yohanes 3 ayat 16. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau begitu, Allah hadir menyelamatkan keluarga, tapi keluarga itu tidak bisa selamat kalau keluarga itu tidak percaya kepadanya. Maka demi keselamatan, orang harus percaya kepada Yesus satu-satunya juru selamat. Itulah yang disebut sebagai Allah hadir menyelamatkan keluarga. Sekarang saya tambahkan sedikit. Apa hubungan ini dengan tahun baru ini? Ya, begini. Untuk selamat saya perlu percaya, saya perlu beriman. Tapi iman itu tidak bisa dilihat. Lalu iman itu dilihat dengan cara bagaimana? Iman itu hanya bisa dilihat melalui perbuatan kita. Itulah sebabnya Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan itu mati. Saya selamat hanya karena saya percaya, bukan saya berbuat baik supaya saya selamat. Hanya beriman saya selamat. Tapi setelah saya selamat dan beriman, saya harus berbuat baik. Maka perbuatan baik kita bukan di depan, tapi di belakang. Saya sudah beriman, tapi dari mana orang tahu kau beriman? Dari perbuatanmu. Kalau dia bilang, saya beriman, tapi dia hidup, minum, mabuk tiap hari dari tahun 77 tidak berhenti sampai sekarang. Tapi dia mengaku saya beriman. Iman tanpa perbuatan mati. Kalau begitu, orang itu hanya mengaku beriman di mulut, tapi hidupnya tidak menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh beriman. Maka iman itu tidak bisa dilihat, iman itu harus dilihat di dalam action dan perilaku setiap hari. Orang kalau percaya Yesus, hidupnya mesti berubah. Di Lukas 19 kita baca cerita tentang Sakeus. Dia ambil uang orang banyak, tapi sejak dia ketemu Yesus, dia berubah, bukan? Tuhan, setengah dari hartaku kuberikan pada orang miskin. Kalau ku pernah peras orang, ku ganti 4 kali lipat. Ternyata
Orang ketemu Yesus tuh hidupnya berubah. Rasul Paulus dulu bunuh banyak orang, membinasakan orang Kristen. Begitu percaya Yesus, justru dia yang jadi rasul Kristen. Hidup berubah kan? Perubahan ajaib terjadi padaku sejak Yesus di hatiku. Nah, kalau begitu bagaimana? Waktu tadi di liturgi saya baca itu kita punya doa tadi itu ya. Menarik itu doa. Doa pengakuan dosa. Tuhan, di tahun yang lama kami gagal taat. Tuhan, di tahun 2000 lama kami belum berikan yang terbaik. Nah, kalau sekarang Allah hadir dan menyelamatkan kita dengan beriman, dan sekarang kita beriman, dia wujudnya dalam perbuatan. Dalam perbuatannya apa? Nah, ambil contoh saja banyak ya, tapi ambil contoh saya dari doa kita tadi. Tuhan, kalau 2025 kami gagal taat, maka 2026 harus belajar taat. Tuhan, kami gagal memberikan yang terbaik, maka di tahun 2026 harus belajar berikan yang terbaik. Maka semua elemen kita di dalam sekolah ini, ibu kepala sekolah, bapak ibu guru, bapak ibu pegawai dan siswa, itu harus belajar taat kepada Tuhan dan belajar berikan yang terbaik. Maka ibu kepala sekolah dituntut untuk belajar berikan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan hanya mengatur sistem, tapi menjaga nilai dari sekolah ini. Taat kepada Tuhan artinya berdiri pada kebenaran, sehingga keputusan yang diambil bukan hanya keputusan yang mudah, tapi keputusan yang benar. Memimpin dengan integritas, bukan hanya sekedar administrasi, dan menjadi teladan, bukan hanya menjadi atasan. Itu bagian ibu kepala sekolah. Bagaimana dengan bagian para guru? Taat dalam panggilan dan pengabdian, dan memberikan yang terbaik. Kita jadi guru itu harusnya sebuah panggilan, ya, sebuah pengabdian, bukan hanya sekedar sebuah profesi. Kalau itu hanya sekedar sebuah profesi, maka kita hanya melakukan sepanjang itu menguntungkan. Tapi kalau itu pengabdian dan itu dilihat sebagai pelayanan pada Tuhan, maka kita mengajar dengan hati, bukan hanya sekedar menyelesaikan silabus, mendidik dengan karakter, dan bukan hanya mengejar nilai. Saudara, saya juga dosen di sekolah teologi. Nah, kalau kasih soal matematika, 5 kali 5 berapa? Kalau ada 50 orang dalam kelas, kasih jawaban yang sama, 25, itu wajar. Tapi kalau ini soal teoritis, apa pandanganmu tentang aborsi? Dan 10 orang jawabannya sama persis kata demi kata. Itu tidak mungkin itu. Itu supranatural itu. Ini pasti ada yang menyontek. Dan ini sekolah teologi, saya bilang ini pasti satu di antara kalian yang punya tulisan yang lain ini. Ini kalian sekolah pendeta. Sekarang mengaku. Siapa nyontek siapa? Kalau tidak nyontek, tidak ada yang mengaku 10-10 saya kasih gagal semua. Ya. Akhirnya kami mengaku. Oke, kalau kalian mengaku, tidak jadi gagal. Ujian ulang. Kenapa yang dikejar ini bukan nilai, tetapi ini adalah pengabdian dan kejujuran. Dan disitulah kita belajar sebagai seorang guru. Bukan hanya menyelesaikan tugas mengajar kita, tapi pengabdian sungguh-sungguh yang dilihat sebagai ketaatan kepada Tuhan. Belajar berikan yang terbaik. Para pegawai, staf, karyawan sekolah. Saudara tidak berhadapan kelas. Tapi sekolah itu tidak bisa berjalan tanpa pelayanan kecil, saudara-saudara. Ingat, banyak hal ini terlalu penting, tapi tidak kelihatan. Semua kita hari-hari bisa aman ini karena ada petugas PLN yang tetap jaga listrik, tetap menyala, bukan? Tapi siapa kenal mereka? Kita tidak kenal mereka. Kita bisa komunikasi dengan baik, sinyal HP jalan dengan baik kan? Tapi ada berapa banyak pegawai Telkomsel, Indosat ada di belakang semua, ya? Ini semua, ini harus ada orang belakang layar. Dan disinilah pengabdian kita berjalan. Mungkin kita tidak terlalu menonjol, tapi ingat, ini pengabdian kepada Tuhan. Waktu Sir William Costa
memimpin paduan musik, harmoni yang ini. Dia mulai main begini, drum bunyi, keyboard bunyi, alat musik yang lain, trompet bunyi, semua bunyi. Lalu ada pemain harmonika yang tiup harmonikanya. Begitu dia tiup harmonikanya, dia rasa, bagaimana orang lain dengar harmonika saya ya? Saya sendiri tiup saja, saya tidak dengar. Akhirnya sementara semua musik bunyi, ini pemain harmonika berhenti tiup. Begitu dia berhenti tiup, tiba-tiba pemimpin dapat bilang, stop. Ada satu harmonika yang tidak bunyi. Dia kaget. Saya sendiri tidak dengar bunyi harmonika saya. Tapi ternyata bos di depan dengar. Artinya adalah, mungkin harmonikanya kecil, tapi begitu hilang, mengganggu seluruh harmoni. Para pegawai sekalian, mungkin pekerjaan saudara tidak terlalu menyolok. Tapi sangat penting, begitu hilang harmoni seluruhnya di dalam SMA Negeri 2, itu bisa kacau balau. Saudara sedang melayani Tuhan. Taat dan berikan yang terbaik. Para siswa, taatlah dalam proses terbaik demi masa depan. Natal mengingatkan kita, Yesus datang sebagai seorang anak, taat kepada Bapa di surga. Tapi pada waktu dia di dunia, dia taat kepada perawatan Yusuf dan Maria. Dan itu menunjuk pada teladan di dalam ketaatan. Mari belajar taat. Guru-guru adalah orang tua kita, ya, yang Tuhan pakai di sekolah untuk membimbing kita. Karena itu belajarlah taat dan belajar berikan yang terbaik. Satu kali di sebuah katedral, Michael Angelo, sementara di pojok sana, dia bikin suatu ukiran di pojok itu begitu rumit. Lalu seorang pegawainya tanya, Pak, ngapain repot-repot bikin ukiran di sana? Kan umat yang datang di sini, siapa perhatikan di pojok itu, tidak ada yang lihat. Ngapain lagi menghabiskan energi, waktu, tenaga hanya untuk pojok gitu? Lalu Michael Angelo lihat bilang, orang tidak lihat sampai pojok, tapi Tuhan lihat. Dia belajar berikan yang terbaik, sekalipun tidak terlihat. Nah, Natal ini dan Tahun Baru, kita mau beriman, tapi tunjukkanlah iman saudara lewat karya. Ibu kepala sekolah, para guru, para pegawai, siswa. Marilah kita belajar taat, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebagai wujud bahwa kita benar-benar percaya dan telah diselamatkan oleh kehadiran Allah di dalam Natal. Tuhan memberkati kita. Selamat Natal, selamat Tahun Baru.